Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bapak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak bapak dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatannya dan menerapkan protokol 5M jika anak-anak bapak berpergian keluar rumah. Oke, pada hari ini kembali lagi kita belajar tematik. Anak-anak bapak tetap semangat ya untuk belajar hari ini, walaupun kita masih daring, namun pelajaran jangan diabaikan. Nah, hari ini kita masih belajar pelajaran tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Nah, pelajaran pada hari ini yaitu muatan PPKN tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. KD32 memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. Di mana tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Setelah anak-anak bapak menyaksikan video ini, maka anak-anak bapak dapat membedakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Kemudian yang kedua, anak-anak bapak dapat memahami hubungan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak adalah sesuatu yang dimiliki oleh manusia sejak lahir. Contoh, seorang anak yang terlahir di dunia, maka dia sudah memiliki hak, yaitu hak azazi manusia dan hak mendapatkan perlindungan, kasih sayang, dan pendidikan dari orang tuanya. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Contoh, sekelompok anak yang sedang melaksanakan tugas piket di sekolah. Ini merupakan kewajiban atau tugas yang diberikan oleh guru dan diselesaikan oleh anak-anak. Namun contoh lainnya bisa juga terhadap pelajaran dan tugas PR yang diberikan oleh guru untuk anak-anak bapak di rumah. Dan tugas yang diberikan oleh orang tua itu merupakan kewajiban. Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku berani seseorang untuk melaksanakan dan menanggung akibat dari tugas dan kewajiban yang seharusnya dia lakukan. Nah, ini pada gambar adalah contoh anak-anak yang sedang bertugas atau merawat tanaman dengan penuh tanggung jawab. Oke, kita lanjut. Hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab harus kita laksanakan secara seimbang. Nah, bisa dilihat pada gambar, hak dan kewajiban dilaksanakan secara seimbang. Namun perlu anak bapak ketahui, kita tidak boleh menuntut hak jika belum mengerjakan kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab. Contoh, anak bapak belajar di rumah untuk memperoleh nilai yang baik. Jadi, yang harus dikerjakan dulu kewajibannya, anak bapak belajar di rumah kemudian mendapatkan nilai dan mendapatkan ilmu. Begitu juga dengan orang tua kita yang bekerja. Setelah bekerja, melaksanakan kewajibannya baru mendapatkan upah untuk menafkahi kehidupan sehari-hari. Kita lanjut ke slide berikutnya. Contoh hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Di sini Bapak contohkan dalam pemilihan umum. Nah, di sini ada hak sebagai warga masyarakat, kewajiban sebagai warga masyarakat, tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, kita lihat hak sebagai warga masyarakat berhak untuk dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan. Apa kewajiban kita sebagai warga masyarakat? Berpartisipasi dalam proses persiapan
hingga pelaksanaan pemilihan agar berjalan sesuai jurdil. Lalu apa saja jadi tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat? Menerima dan melaksanakan hasil pemilihan. Nah, berikutnya jenis-jenis tanggung jawab. Nah, namun di sini ada beberapa tanggung jawab yang perlu anak bapak ketahui. Yang pertama, tanggung jawab terhadap Tuhan. Contohnya, beribadah tepat waktu dan melaksanakan ibadah sebaik-baiknya, dan beribadah lebih baik lagi. Yang kedua, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Contoh, anak-anak bapak diberikan tugas dan pekerjaan, baik itu dari orang tua dan guru, dan untuk itu anak-anak bapak menyelesaikan tugas dengan penuh tanggung jawab. Lanjut, tanggung jawab terhadap keluarga. Nah, tanggung jawab terhadap keluarga itu adalah seorang ayah bekerja untuk mencari nafkah dan menghidupi anak dan istrinya. Begitu juga seorang ibu bertugas bertanggung jawab untuk membimbing dan mendidik anaknya yang di rumah. Kemudian tanggung jawab terhadap masyarakat. Nah, perlu anak-anak bapak ketahui, sebagai manusia kita adalah makhluk sosial, membutuhkan bantuan orang lain. Maka tanggung jawab kita sebagai manusia sosial, kita harus mengikuti dan seperti kegiatan atau berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong. Kemudian dalam kegiatan masyarakat. Kemudian kita lihat tanggung jawab berikutnya itu tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Nah, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara ini adalah menaati peraturan lalu lintas atau menaati perundang-undangan, atau anak-anak bapak dapat berpartisipasi dalam hari besar nasional seperti 17 Agustus atau menjadi penggerek benderanya, dan dapat juga untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia melalui jalur prestasi di kancah internasional. Berikutnya, jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, perlu anak-anak ketahui, kita memiliki tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, apa saja tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat? Yang pertama, memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan di masyarakat, meningkatkan solidaritas sosial anggota masyarakat, menghapus diskriminasi di masyarakat atau tidak membeda-bedakan masyarakat satu dengan yang lainnya. Akibat tidak adanya tanggung jawab dalam masyarakat, tanggung jawab adalah sikap yang harus kita miliki saat kita diberikan tugas untuk dilaksanakan. Orang yang bertanggung jawab akan menjalankan kewajiban dan menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya dengan sebaik-baiknya. Nah, orang yang tanpa tanggung jawab berarti kita tidak menyadari baik dan buruknya dari perbuatan yang kita lakukan. Nah, setelah mempelajari tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab, Bapak harap anak-anak Bapak dapat memahami dan membedakan yang mana hak, kewajiban, dan tanggung jawab, dan yang mana kewajiban, kemudian baru kita menuntut hak. Jadi diutamakan dulu kewajiban, kemudian baru kita menuntut hak, di mana kewajiban ini harus kita selesaikan dengan penuh tanggung jawab. Oke, kalau ada pertanyaan nanti anak-anak Bapak dapat bertanya melalui Classroom atau WhatsApp gurunya ya. Nah, mungkin sampai di sini pelajaran kita pada hari ini.
Bapak sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak.